Sebelumnya terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya. Di hari ini kita sudah bersama Bapak Kurnia Effendi. Bapak Kurnia Effendi ini merupakan salah satu sastrawan di Indonesia yang sudah pernah menerima salah satu penghargaan sastra dari Badan Bahasa untuk bukunya yang berjudul Anak Arloji pada tahun 2013. Benar begitu, Pak? Ya, betul. Bapak Kurniawan Effendi ini telah menyelesaikan pendidikannya pada jurusan Desain Interior ya, Pak? Fakultas Seni Rupa dan Desain di Institut Teknik Bandung. Ya. Ya, silakan Isa. Ya, saya ambil jurusan Seni Rupa ITB, terus bidang studinya Desain Interior. Begitu, Pak. Apa kabar Pak hari ini, sehat? Ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita mau tanya-tanya nih Pak. Langsung saja ya kita masuk ke pertanyaan pertama. Yaitu saya ingin tahu nih Pak, menurut Bapak apa sih definisi sukses itu? Sukses itu kita mencapai harapan yang kita inginkan. Itu sukses. Misalnya saya punya keinginan menerbitkan buku, bukunya terbit, nah itu sukses. Saya ingin menjadi presiden dan terpilih sebagai presiden, itu sukses. Jadi sukses itu bagi tiap orang lain-lain. Kalau misalnya sekarang Firda ingin lulus cum laude dan itu berhasil dicapai, nah itu sukses namanya. Amin. Ya, silakan Nisa. Berikutnya siapa? Saya mau tanya, kalau boleh tahu apa sih hal yang membuat Bapak akhirnya memutuskan untuk berkecimpung di dunia kesusastraan ini, Pak? Oh, itu sebenarnya kan passion ya, kegemaran ya. Jadi itu hobi dari kecil sih, dari kelas 4, kemudian dirintis mulai SMP, ditemukan bakatnya oleh guru saya. Terus waktu saya STM mulai dimuat di media massa. Ya, kemudian ketagihan aja nulis gitu, karena menulis buat saya membuat saya bahagia gitu ya, senang gitu melakukannya. Tapi bukan berarti kemudian saya bekerja di secara formal di misalnya surat kabar atau menjadi dosen sastra gitu ya, karena memang tidak punya latar belakang sastra. Jadi saya tetap pendidikannya di dunia yang profesi yang nanti saya akan bekerja. Jadi pekerjaan saya sesuai dengan pendidikan saya, tetapi kegiatan saya atau dedikasi saya sesuai dengan kegemaran saya gitu. Kalau saya mengambil jalan menulis ini karena mungkin dengan menulis saya bisa menyampaikan gagasan, menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran saya kepada banyak orang. Nah, dengan cara apa? Kalau ngomong kan terbatas juga ya, ngomong mungkin harus waktunya tertentu gitu ya, walaupun direkam mungkin bisa seperti Ustadz itu kan direkam kemudian disiarkan bisa juga, tapi dengan buku akan lebih luas lagi gitu. Saya kira gitu. Nah, untuk yang selanjutnya nih saya mau bertanya. Bapak kan sekarang sudah menjadi salah satu sastrawan terkenal ya Pak. Nah, apa sih rutinitas Bapak yang berubah setelah menjadi seseorang sastrawan? Sebenarnya tidak banyak berubah. Yang berubah itu dari tahun 2015. Tadinya saya bekerja dari jam 8 sampai jam 5 ya sore. Setelah tahun 2015 bulan Oktober saya pensiun. Nah, saya di rumah terus. Itu yang berubah. Tapi kalau menjadi sastrawan kemudian berubah ya tidak. Dari dulu ya saya menulis saja. Begitu mendapatkan penghargaan itu ya semakin semangat, menulisnya harus lebih baik. Kemudian berikutnya punya pikiran bahwa ilmu-ilmu saya ini harus
harus dibagikan. Dibagikan dengan cara apa? Dengan cara ya wawancara seperti ini, dengan cara mengajar ya, membuat kelas-kelas cerpen, kelas novel, kelas puisi, kemudian diskusi, dan membuat buku-buku yang buku kan bukan hanya sebagai hiburan ya, bisa dari situ akan orang belajar juga. Nah saya kira itu, jadi ingin terus meningkatkan diri. Saya juga masih belajar. Kemarin selama 5 hari saya belajar tentang kritik sastra misalnya kan. Nah kemudian saya akan belajar lagi nanti entah menulis apa gitu. Dan pelajaran itu yang saya terima juga akan saya bagikan kembali gitu. Jadi nggak ada perubahan yang bergantung pada setelah menjadi sastrawan atau apa, tapi perubahannya adalah ketika dulu bekerja rutin, nah sekarang di rumah saja dan lebih banyak waktu untuk menulis. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kan sebelum menjadi sastrawan Bapak bekerja terlebih dahulu. Kalau boleh tahu Bapak waktu itu berkecimpung di dunia kerja seperti apa Pak? Saya dulu bekerja di perusahaan otomotif di Suzuki mobil, tahu ya Suzuki mobil. Nah, saya bekerja di bagian marketing Suzuki mobil. Tapi jangan mengira saya tahu tentang mesin mobil, bukan. Tapi saya bekerja sesuai dengan pendidikan saya. Pendidikan saya kan desain interior. Nah, Suzuki ini memerlukan desain untuk showroom-showroomnya. Showroom Suzuki seluruh Indonesia itu perlu dibuatkan standarisasi desainnya. Jadi showroomnya dari Aceh sampai Papua itu sama ya. Jadi luasnya sekian, harus bahannya ini, depannya harus kaca, terus bagaimana mereknya ditaruh dan sebagainya. Nah itu saya bekerja untuk itu selama 19 tahun gitu. Nah tapi di waktu bekerja saya tetap menulis kan. Saya pensiun tahun 2015, dapat penghargaan 2013 kan. Saya pensiun 2015, tahun 2006 saya mendapatkan penghargaan dari Khatulistiwa Literary Award sebagai 5 besar ya, 5 terbaik. Kemudian beberapa buku saya terbitkan juga di saat saya belum pensiun gitu. Sekarang saya mau nanya Pak, jadi ada nggak sih Pak buku-buku yang membuat Bapak tuh pas abis membacanya tuh merasa termotivasi gitu Pak? Kalau ada boleh diceritakan bukunya tuh buku-buku apa gitu, buku yang Bapak baca? Ya, saya karena memang tidak memiliki pendidikan formal, belajarnya tentu dari buku ya. Dulu di waktu masih remaja ya saya membaca banyak buku karya Margate misalnya, Asadi Siregar. Kemudian saya suka sekali dengan cara berceritanya Katyusha misalnya, ada Arswendo ya. Nah kemudian ada salah satu buku di awal tahun 2000-an atau akhir tahun 90-an itu karya Budi Dharma ya, Budi Dharma itu sastrawan dari Surabaya, sekarang masih menjadi guru besar di UNESA ya. UNESA itu sama ya sama UNJ tapi di Surabaya. Karya beliau itu yang membuat saya merasa bahwa mengarang itu seperti ini gitu, harus karakternya kuat, plotnya kuat, kemudian cara bertuturnya kuat begitu. Nah tapi tentu saja bukan hanya dari satu karya ya. Jadi banyak juga misalnya bahkan komik juga memberikan inspirasi buat saya. Komik-komiknya Yan Mintaraga di masa lalu. Tapi kalau komik-komik Jepang memang kan generasi anak saya tidak terpengaruh oleh itu. Kemudian cerita perwayangan juga ya banyak pengaruhnya. Tapi kalau ngomong mana yang paling menginspirasi mungkin adalah novel Olenka karya Budi Dharma. Untuk yang selanjutnya saya mau bertanya Pak, Bapak pernah tidak merasa seperti termotivasi atau bisa dikatakan dalam titik terendah selama ini? Nah, hal apa yang Bapak lakukan untuk memotivasi diri sendiri saat berada di titik terendah tersebut Pak?
Ya, semua penulis saya kira punya pengalaman jenuh ya. Jenuh. Saya pernah juga tahun 2009 habis menulis sebuah novel, saya udah rasanya kapok gitu ya. Waduh, saya udah jenuh sekali. Biasanya saya melakukan dengan hal-hal yang berbeda saja. Misalnya saya melakukan perjalanan ya, piknik lah gitu, piknik ya, pergi traveling. Kalau terus kemudian ketemu orang-orang yang bukan penulis. Jadi misalnya saya ketemu seorang petani, saya ketemu seorang pelukis, terus saya ketemu penyanyi mungkin ya. Jadi nanti ngobrol dengan mereka, menemukan ide-ide baru. Terus saya hobi fotografi juga kan, kayak kalau traveling ya motret. Terus dari gambar-gambar itu terinspirasi menjadi puisi lah paling tidak kan. Mulai lagi menulis gitu. Atau mungkin mencoba makanan-makanan baru ya, menu-menu baru gitu yang belum pernah dicoba. Karena nanti semua kan inspirasi itu datangnya kan dari panca indera kan. Dari mata ya, kita melihat dari mata, kemudian dari pendengaran, kita dengar lagu aja, waduh ini asik nih untuk jadi cerita romantis misalnya. Terus dari penciuman, misalnya ada aroma parfum, terus kita membayangkan bahwa kalau parfum ini adalah mantan kekasih misalnya gitu ya. Terus dari rasa juga, ketika kita makan makanan Vietnam, terbayang gitu misalnya kita sedang berada di mana itu Phnom Penh sana ya, misalnya lagi ada di melakukan pertemuan dengan seorang sahabat pena misalnya di sana. Jadi banyak hal yang akan menggugah kita kembali. Tapi itu intinya. Jadi lakukan hal yang berbeda dulu. Kan semua gitu ya. Kayak kita senang olahraga terus juga capek. Nah mungkin harus diseling dengan sesuatu yang lain. Gitu. Atau kalau misalnya kalau perempuan kan mungkin memasak ya, mencoba menu baru, memasak atau menanam, bercocok tanam gitu juga benar. Kalau boleh tahu, traveling kemana nih Pak yang paling berkesan selama ini, selama Bapak traveling kemana-mana gitu? Agak susah karena banyak sekali. Jadi kalau ngomong paling berkesan agak susah. Karena gini, misalnya saya pertama kali ke Aceh, itu juga pasti sangat mengesankan ya. Karena awalnya di sana ada GAM ya dulu kan. Terus kemudian DOM ya, daerah operasi militer. Sangat takut lah ke sana. Tapi begitu sampai di sana ternyata baik-baik saja, nggak ada masalah. Malah saya kenal dengan masakan Aceh, kemudian orang-orang Aceh yang perempuannya selalu berkerudung kan gitu ya. Bahkan pendatang-pendatang juga mau tidak mau harus mengenakan selendang lah paling tidak gitu. Terus saya pernah ke Sorong, Papua juga, merupakan satu hal yang baru buat saya. Oh ini di Indonesia juga ya ternyata gitu ya, tapi jauh di Papua gitu. Kemudian saya ke Ambon, misalnya Ambon saya diantar ke masjid paling tua di Indonesia, itu ada ya tahun abad ke-13 kalau nggak salah, itu masjidnya masih ada gitu di Ambon. Dan di Ambon saya makan papeda ya, apa itu sagu, belum pernah kan? Udah pernah belum tuh makan. Jadi kalau di masa lalu kan daerah Maluku itu kan makanan pokoknya sagu ya, bukan nasi, tapi sekarang udah banyak nasi. Nah, cara makan sagu bagaimana gitu. Terus yang paling dekat misalnya Bali ya, Bali juga sangat inspiratif ya. Setiap tempatnya itu mengandung satu yang kesan. Terus saya ke Manado, misalnya saya Manado dikenalkan dengan seorang pemimpin umat Buddha. Nah, dia punya kelenteng yang bagus sekali. Saya diajak ke kelentengnya, ngobrol di sana dengan para istilahnya bukan pendeta ya, biksu ya. Kemudian di sana saya melihat diceritain tentang Dewi Kuan Im, itu menarik juga. Semuanya menarik menurut saya. Jadi saya beruntung bekerja di Suzuki di bagian standarisasi showroom, karena saya keliling dari Aceh sampai Sorong itu. Jadi hampir semua provinsi saya kunjungi. Makassar juga asik sekali. Untuk berikutnya saya mau
tanya aja nih, mau ke Bapak kayak gini. Apa sih Pak, tolong pesan kepada para mahasiswa supaya banyak yang lebih mendalami kesusastraan gitu loh Pak. Pesan-pesan untuk para mahasiswa-mahasiswi. Ya, sebenarnya seperti yang disinyalir oleh Pak Taufik Ismail, kira-kira mungkin udah 10 tahun yang lalu ya, bahwa apa namanya mahasiswa Indonesia itu kurang suka membaca ya. Mungkin karena kurikulumnya ya. Kalau di luar negeri kan satu siswa misalnya harus mulai dari SMP itu misalnya satu semester harus membaca satu novel. Nah, itu masa harus dipaksa seperti itu ya. Padahal apalagi kalau misalnya jurusan sastra, mestinya udah secara naluriah atau hobinya memang harus membaca gitu. Jadi contohnya seperti ini, bagaimana kita akan mengisi gelas kalau porsinya kosong, kan begitu kan? Ya, porsi itu harus diisi dengan apa? Kalau kita dengan membaca. Tapi berhubung kita adalah orang yang berada di bidang kesusastraan, bacaannya tentunya adalah genre-genre sastra itu, novel misalnya, kemudian membaca esai sastra, membaca puisi, membaca cerpen gitu ya. Nah, itu semua tidak juga ada artinya kalau hanya untuk diri sendiri kan. Nah, jadi setelah membaca kita mencoba menulis gitu. Terus melakukan diskusi. Jadi ada dibudayakan semacam, kalau di komunitas-komunitas kan ada itu yang misalnya ada satu buku temen itu, kemudian ada salah satu orang ditunjuk sebagai pembicara, yang lainnya mendengarkan kemudian diskusi. Ada juga kelompok literasi pembaca gila ya, dulu namanya Kubugil, Kutu Buku Gila itu setiap minggu membaca satu buku bersama. Misalnya buku Pramudia Anantatur yang tebel itu dibaca yuk mulai dari ini, nanti hari Sabtunya diskusi atau menulis kritik. Atau kalau teman-teman ini mau terpancing untuk itu bisa ikut grup Goodreads Indonesia misalnya. Goodreads Indonesia itu isinya ada pengarang, ada juga pembaca kan. Nah, pembacanya itu boleh sesuka hati misalnya. Bahkan dulu Andrea Hirata pernah di bukunya yang keempat, Maria Makarpov itu dikritik habis di situ. Ya bebas saja karena mereka nggak punya ikatan tertentu dengan penerbit kan. Nah, terus ada juga sekarang di Facebook banyak sekali kan. Ada nulis aja dulu, ada komunitas menulis buku yang Asma Nadia itu ya. Nah, dari situ banyak bisa kita manfaatkan itu. Kita masuk ke situ, kemudian aktif menulis, aktif membaca. Saya kira itu akan otomatis akan menambah wawasan. Jangan malas membaca lah, karena apapun bidang kita, seorang dokter juga harus membaca buku-buku dunia kedokteran. Seorang musisi apalagi ya, kalau dia tidak belajar terus dengan lagu-lagu yang beredar di internasional, tidak mempelajari lagu-lagu baru, itu dia akan ketinggalan, apalagi persaingannya kan sangat ketat ya. Nah, tapi untuk kita sendiri nggak usah ngomongin soal saingan lah. Berkarya dengan bagus itu ya harus diisi dengan sesuatu yang bagus ya kan. Kalau kita mau sehat, misalnya makannya sayur, proteinnya cukup, lemaknya cukup, karbohidrat cukup, vitamin cukup. Nah, saya kira hasilnya akan baik. Jadi jangan membaca hal-hal yang nggak berguna lah. Misalnya kalau membaca berita ya nggak usah. Maksudnya gini, berita yang isinya gosip ya kita tinggalkan lah itu. Tapi kalau berita-berita yang isinya yang analisis mendalam. Tapi misalnya gini, kita ngomong soal sekarang lagi pemilihan presiden di Amerika, boleh kita ikut tahu ya untuk pengetahuan umum gitu. Saya kira itu supaya kita tidak ketinggalan zaman. Ya, sangat memotivasi sekali ya wawancara dengan Bapak Kurnia kali ini. Semoga tetap sukses untuk kedepannya Pak, dan selalu menghadirkan karya-karya yang gemilang. Ya, semoga teman-teman mahasiswa terima kasih. Yang nonton video ini. Iya Pak, sama-sama Pak. Semoga teman-teman mahasiswa yang menonton video ini merasa termotivasi untuk menjadi orang yang sukses seperti Bapak ya. Terima kasih Bapak Kurnia atas waktunya. Ya, waalaikumsalam.